Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fid din wa akhwati fillah, para penuntut ilmu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dars kita dengan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim li Al-Allamah Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Masih di bab yang kedua, bab tentang adab seorang yang berilmu pada dirinya dan bagaimana dia menjaga para penuntut ilmunya dan pelajarannya. Pasal yang pertama, di situ ada 3 pasal. Pasal yang pertama, fi adabihi fi nafsihi. Adab seorang yang berilmu terhadap dirinya sendiri, terkait dengan dirinya sendiri. Muallif menyatakan wa huwa isna asara naw'an. Dalam fasal ini dibagi menjadi 12 macam. Yang pertama, adab yang pertama pada diri seorang yang berilmu adalah dawamu muraqabatillahi wa khasyatuhu atau dawamu muraqabatillahi wa khasyatihi. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjaga rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, pada fasal ini atau pada jenis yang pertama dikatakan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala, kita lihat yang kemarin ya. An-naw'ul awwal dawamu muraqabatillahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Jenis yang pertama adalah seorang yang berilmu harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alaniyah, baik ketika sepi ataupun ketika ramai, ketika tersembunyi ataupun ketika nampak. Harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muhafadhatu ala khawfihi fi jami'i harakatihi wa sakanatihi wa aqwalihi wa af'alihi, dan senantiasa menjaga rasa takutnya kepada Allah. Seorang yang berilmu senantiasa menjaga rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada seluruh gerakan-gerakannya ataupun diamnya dia, ucapan dan perbuatannya. Ya.
fa innahu aminun ala ma uda'a minal ulum. Afwan, fa innahu aminun ala ma udi'a minal ulum. Karena dia seorang yang diberi amanah terhadap ilmu yang dititipkan kepadanya. Berbeda dengan umumnya manusia. Ada pada dirinya ilmu yang itu amanah. Maka harus dijaga dengan memelihara rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa yakin bahwa dirinya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam gerakannya, diamnya, ucapannya, perbuatannya, semuanya merasa diawasi, didengar, diperhatikan, diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan hati-hati. Ya. Wa ma muniha minal hawasi wal fuhum. Dan dia adalah orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberi al-hawas, penginderaan yang lebih, wal fuhum, dan pemahaman yang lebih dari umumnya kaum muslimin. Maka itu perlu dijaga. Dia mendapatkan amanah yang besar, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan kalian mengkhianati amanah-amanah yang ada pada kalian sedang kalian mengetahui. Dan amanah yang paling besar adalah ilmu. Maka dijaga amanah tersebut, ya. Dulu para salaf kita, mereka mengatakan, ketika kami belum belajar ilmu, ketika perbuatan dan ucapan kami belum dilihat dan didengar orang, kami biasa bercanda. Tapi setelah kita belajar ilmu, setelah ada amanah ilmu, setelah perbuatan dan sikap kita diperhatikan orang, hampir kita tidak pernah bercanda. Demi menjaga apa? Amanah. Ya, ini mereka dalam mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada larangan, la takhunullaha war rasul. Jangan kalian khianat kepada Allah dan Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan kalian khianati amanah-amanah yang ada pada kalian. Ilmu adalah apa? Amanah. Maka ucapan kita dijaga, perbuatan kita dijaga, diamnya kita dijaga, bergeraknya kita dijaga, karena kita ada amanah apa? Al-ilmu. Ya, wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui. Dalam Al-Anfal 27. Wa qala ta'ala, kemudian mu'alif juga membawakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, bimastughfidu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala tahsawun nasa wahsawni. Dengan apa yang mereka diminta untuk menjaga dari kitab Allah, dan mereka atas kitab Allah tadi adalah sebagai saksi. Jadi orang-orang yang berilmu adalah syuhada, sebagai saksi-saksi Allah atas kebenaran kitabnya. Ini kisah tentang ahlul kitab. Kemudian dia sia-siakan amanah ini, ya. Fala tahsawun nasa wahsawni. Maka dalam menjaga kebenaran, dalam menjaga amanah ilmu, jangan kalian takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku. Jangan karena takutnya kepada manusia kita selisihi kebenaran, kita jual agama Allah SWT. Jangan ketakutan kita kepada dunia, kita jual ilmu kita, kita hinakan ilmu kita, kita tukar dengan apa? Kepingan-kepingan dunia. Jangan. Itu amanah, ya. Nanti poin berikutnya insyaallah akan sampai pembahasan itu, ya. Naam. Al-Maidah 44. Ya, surat Al-Maidah ayat 44. Ini ayat yang sangat besar lah, ya. Kisah tentang ahlul kitab. Mereka diperintah untuk menjaga Taurat, mereka diminta untuk menjaga Injil, tapi mereka sia-siakan. Sebagaimana kemarin kita nukil dari pernyataan Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, innallaha astahfadha ahlal kitab bil kitab fadayya'u. Sungguhnya Allah meminta ahli kitab untuk menjaga kitabnya, lalu mereka sia-siakan. Untuk menjaga ilmu, mereka sia-siakan ilmu itu, ditakwil, dirubah-rubah,
demi kepingan-kepingan dunia yang hina. Ingat ya, kita mencari ilmu, nanti kalau dapat ilmu bukan untuk mengumpulkan dunia. Diingat-ingat betul itu. Ya. Dunia serahkan kepada Allah. Jangan ilmu untuk ditukar dengan apa? Dunia. Ilmu bukan alat transaksi. Ilmu itu bukan salah satu dari alat pembayaran. Bukan. Dia bukan uang. Tidak ada tabadul. Ya, dijaga. Amanah. Naam. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Laisal ilmu ma hufidha, al-ilmu ma nafa'ah." Ilmu itu bukan yang dihafal. Bukan. Bukan berarti enggak boleh dihafal. Jalan ilmu yang paling bagus dihafal. Ya. Jadi tempat menyimpan ilmu yang paling bagus hafalan, dihafal. Tapi bukan itu ilmu itu. Ya, al-ilmu manafa'. Ilmu itu yang membuahkan manfaat. Ya. Bagaimana ilmu itu bermanfaat? Ma asmara fi qalbika khasyatallah. Ilmu yang membuahkan di dalam hatimu rasa takut kepada Allah. Itu baru ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau orang yang berilmu dengan tidak berilmu sama, ini bukan ilmu namanya. Hanya sekedar catatan-catatan yang diarsipkan di dalam pikiran kita. Ya. Kemudian kapan ilmu itu bermanfaat? Idza umila bihi, kalau diamalkan. Ma asmara khasyatallah. Apa yang membuahkan rasa takut di dalam hatimu? Ma asmara al-amal as-salih. Apa yang membuahkan amal yang saleh? Itu ilmu yang bermanfaat. Kemarin sudah kita nukilkan, seorang mengadu kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala tentang sedikitnya ilmu yang dia miliki, yang dia simpan. Maka Imam Ahmad menjelaskan hakikatul ilmi. Beliau mengatakan, bukan itu yang kamu harus sedihkan. Al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud. Beliau mengatakan, al-ilmu khasyatullah. Ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ilmu kita masing-masing, ya. Sudah banyak yang kita pelajari, sudah banyak yang kita hafal, sudah banyak yang kita ketahui. Buahnya apa? Ya, buahnya apa? Wa min dzalika, dan di antara perkara yang harus dijaga oleh orang-orang yang memiliki ilmu, para penuntut ilmu dan orang yang berilmu adalah dawamus sakinati wal waqar wal khusu'i wal wara' wat tawadu'i lillahi wal khudu'. Termasuk yang harus dijaga oleh orang-orang yang berilmu, yang ada amanah ilmu pada dirinya adalah dawamus sakinah. Terus menerus dia menjadi orang yang tenang. Ya. Karena di dalamnya ada ilmu. Ya, wal waqar, ketenteraman. Kemarin jelaskan as-sakinah tersimpan kuat dalam hati. Wal waqar, as-sakinah tersimpan dalam hati, meluas kepada yang lain. Mensikapi permasalahan tenang, tidak gerasa-gerusu. Ya toh? Ta'ani, sakinah. Wal waqar, yang menentram kuat di dalam hati. Sandarannya kepada Allah kuat, harapannya kepada Allah kuat. Tidak tergoda dengan iming-iming dunia. Ini harus dijaga betul. Ya. Wal khusu', kekhusuan. Kalau ilmumu tidak membuahkan kekhusuan, tangisilah. Bagaimana ilmu tidak ada hubungan dengan hati? Hati khusu' letaknya di mana? Fil qalbi. Kita ngerti tentang Allah Subhanahu wa taala, kita tahu tentang bagaimana dahsyatnya adab Allah, kita tahu tentang luasnya rahmat Allah, tapi tidak khusyuk kita dalam hati ini.
Jadi ilmu dengan hati seperti tidak ada hubungan sama sekali. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan, tidak ada bencana yang paling besar menimpa seorang hamba daripada qaswatun fil qalbi, daripada keras yang terletak di dalam hati. Enggak ada khusyuk. Qaswah fil qalbi. Ini bencana yang paling besar. Kita tidak mendapat dunia bersedih sempit, tapi tidak sedahsyat hati yang apa? Keras. Karena kalau hati keras, air mata kering. Nah, kalau enggak pernah menangis hatinya, bagaimana mau keluar air mata? Sehingga ibadah tidak terasa nikmat, tidak terasa lezat. Ya, padahal Nabi SAW mengatakan, salasun la tara a'yunuhumun nar. Ada 3 golongan manusia yang mata mereka tidak melihat api neraka. Ya, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Masya Allah ya, menangis kalau karena takut kepada Allah. Apa ganjaran dari Allah? Mata ini tidak diperlihatkan api neraka. Wa ainun ghuddat an maharimillah, dan mata yang ditahan dari perkara yang Allah haramkan. Ini perjuangan loh, kalau enggak berat. Wa ainun harasat fi sabilillah, dan mata yang berjaga di jalan Allah. 3 mata yang tidak akan melihat api neraka. Ternyata menangis itu istimewa. Maka hampir para sahabat biasa apa? Menangis. Sudah berlalu bagi kita itu ya. Maka baca kisah-kisah para sahabat. Ya, na'am. Wal wara, dijaga waraknya. Perkara-perkara yang menjadikan dia tercela, aib, dijaga dari seperti itu. Meskipun mubah, tidak setiap yang boleh harus kita ambil ya, dan tidak setiap yang kita inginkan harus kita turuti. Dijaga kemuliaan dirinya. Kalau saya melakukan ini, kira-kira nanti tercela, jangan. Itu wara. Hati-hati ya, memilih perkara meskipun boleh dipilih. Ya, na'am. Wat tawadhu lillah, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, wal khudu, tunduk. Tawadhu dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perangai-perangai yang harus dimiliki oleh orang yang memiliki ilmu. Perangai-perangai yang mesti dijaga oleh orang yang Allah berikan anugerah al-ilmu. Jadi dunia kita ini beda begitu loh. Harus beda dengan umumnya manusia. Ya, na'am. Wa mimma kataba Malikun ila Rasid, dan di antara apa yang ditulis oleh Imam Malik kepada Ar-Rasid, idza alimta ilman, kalau engkau mengetahui suatu ilmu, falyura alaika atharuhu, maka hendaklah dinampakkan kepadamu pengaruh ilmu tadi. Maka hendaklah terlihat olehmu pengaruh ilmu tersebut. Wasakinatuhu, dan ketenangannya. Wasamtuhu, dan perangainya yang bagus. Wawaqaruhu, dan ketentramannya. Wahilmuhu, dan sikap santunnya. Nampak orang yang berilmu itu, cara bicaranya, cara berjalan, cara makan, beda. Meskipun sudah sangat ingin makanan itu tadi, dia punya ilmu kok makan. Enggak terus, wah enggak begitu, enggak nyangkul terusan. Ya, kalau porsinya 3 jari ya tetap 3 jari. Sendoknya segini enggak dicentong dia. Karena balapan, khawatir dunia terebut oleh saudaranya. Hati-hati dijaga. Kadang-kadang perkara seperti itu. Sampai dengan binatang saja berbeda orang yang berilmu itu.
Ngadepin ayam nggak sama dengan orang umum. Kadang melaknat ayam habis-habisan ini. Habis ilmunya gara-gara ayam. Ya, Masya Allah, adab. Taib. Liqaulihi sallallahu, kenapa harus semua itu harus dijaga? Karena Nabi sallallahu mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Wa qala Umar radhiyallahu an ta'allamul ilma, pelajarilah oleh kalian ilmu, wa ta'allamu lahu sakinata wal waqar, dan pelajarilah oleh kalian untuk ilmu kalian itu as-sakinah wal waqar. Jadi jangan hanya belajar ilmu tak, belajar adab. Untuk apa? Untuk ilmumu, supaya ilmu terasa indah, supaya ilmu terasa nikmat dilihat, dirasakan, supaya ilmu itu betul-betul memunculkan sikap-sikap yang istimewa. Belajar sakinah wal waqar. Kalau orang hanya belajar ilmu saja, enggak belajar adabnya, rusak. Rusak, betul rusak. Ya, nah. Wa anis salaf, dan dari salaf kita, mereka mengatakan haqqun 'alal 'alim, hak yang wajib atas orang yang berilmu, ayyatawadha'a lillahi fi sirrihi wa alaniyatihi, untuk tawaduk kepada Allah baik di dalam sir tersembunyi, wa alaniyatihi, ataupun ketika nampak, baik di saat sendiri ataupun bersama orang lain. Keadaan dia sendiri dengan orang lain sama. Bahkan dikatakan bersendirinya dia dengan Allah itu lebih terjaga daripada bersama manusia. Sedang umumnya manusia, mereka terjaga kalau bersama orang lain. Begitu sendiri, Masya Allah. Kemarin sudah kita sebutkan hadis Thauban, ya, hadis Thauban yang menjadi pelajaran besar bagi kita. Saya bacakan sekali lagi hadis itu, ya, tentang ini. Hak seorang yang berilmu yang wajib dia miliki adalah tawaduk kepada Allah, baik dalam keadaan sembunyi, tidak nampak, ataupun dalam keadaan terang bersama orang lain. Ya. Wa yahtarisa min nafsihi, dia jaga dirinya, dijaga betul. Kalau dia sudah berilmu, dijaga betul. Wa yaqifa amma askala alaihi, berhenti dari perkara yang muskilah. Ini kayaknya enggak jelas hukumnya, ada subhat, berhenti dia. Jangan enggak jelas ini boleh enggak boleh, terus saja nekat. Enggak boleh. Orang yang berilmu betul-betul harus hati-hati. Hatta ini misalkan makanan atau minuman atau pakaian atau apapun, kita ini mulia enggak mulia, ya. Kalau saya ambil kira-kira mulia enggak. Kalau dia enggak jelas seperti itu, yakif, berhenti. Mending tidak usah. Tidak ada yang lebih mahal daripada apa? As-salamah, selamat. Ya. Sebagaimana hadis Thauban yang hendaknya menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, ya. Ana dan antum sekalian sama. Lihat hadis Thauban. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau mengatakan, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibalin tihamata bidan. Sungguh aku beritahukan kepada kalian kaum-kaum min ummati, dari umat Rasulullah SAW, bukan umat sebelumnya, umat Rasulullah SAW. Mereka datang di hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan yang banyak, semisal pegunungan Tihamah yang putih. Kemarin kita terangkan, pegunungan Tihamah adalah pegunungan yang membentang antara Yaman dengan Saudi Arabia, menunjukkan besar dan banyaknya amal kebaikannya. Ya, fayaj'aluhallahu azza wa jalla haba'an manthura. Kebaikan yang begitu banyak itu Allah jadikan haba'an manthura, berhambur sia-sia, tidak bisa diambil apa? Manfaatnya. Sebagian ulama mengatakan hadis ini isyarah kufurnya pelakunya, kufurnya orang yang ada dalam hadis ini. Kenapa? Amalnya hapus seluruhnya. Ya, maka hadis seperti ini sebagaimana sangat membuat takut para salaf, mestinya juga kita, terutama orang-orang yang berilmu. Ya. Maka qala Thauban berkata,
pertanyaan yang sangat indah. Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya Allah, sifatilah mereka, terangkan keadaan mereka kepada kami. Apa sebabnya? Sauban bertanya, agar kami tidak termasuk orang-orang seperti itu dalam keadaan kita tidak tahu, nggak merasa. Karena Nabi katakan min ummati, dari umatku. Khawatir kalau tergolong orang yang seperti itu datang ke yaumul kiamah membawa pahala yang besar, salat, puasa dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan, fayaj'aluhallahu haba'am mansura. Begitu waktunya memetik hasil, nggak ada sama sekali, hapus. Maka Thauban radhiyallahu an, pembantu Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana, sifati mereka kepada kami, jallihim lana, terangkan seterang-terangnya kepada kami ya Rasulullah, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam, agar kita tidak tergolong mereka dalam keadaan kita tidak menyadari. Faqala Nabi SAW, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Ketahuilah, mereka itu adalah golongan kita, saudara-saudara kalian, ya, sekulit dengan kalian. Mereka juga mengambil bagian malam sebagaimana kalian mengambil bagian malam tadi. Berarti juga menghidupkan malam hari dengan salat, dengan ibadah. Walakinnahum aqwamun, tetapi mereka itu adalah kaum-kaum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Ini masalahnya, ketika mereka bersepi jauh dari pandangan mata manusia, di hadapannya adalah keharaman-keharaman Allah, dengan entengnya mereka langgar keharaman Allah tadi. Yang mereka rindukan adalah jauhnya pandangan manusia dari mereka. Ingat ya, ketika sepi di depan kita apa yang Allah haramkan, kok kita remehkan, hati-hati dengan hadis ini. Ya, maka fisir wa alaniyah, ya, sepi maupun ramai, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Ini jenis yang pertama, naul awal. Ya. Kemarin apa pesan ulama kita? La yudhiru tawadu'a lillah amaman nas wa fi sirri jabbarun anid. Jangan kalian menampakkan di hadapan manusia sebagai orang yang tawadhu kepada Allah, tapi hakikatnya ketika bersepi sendiri tidak nampak pada manusia, dia jabbarun anid, orang yang durhaka lagi menentang. Kalau di depan manusia, masya Allah penampilannya, ustaz tawaduknya masya Allah, salatnya Allah, baca Quran nangis-nangis, bagus, masya Allah bagus. Tapi hati-hati dari pengkhianatan di saat apa? Sepi. Wafisir jabbarun anid, ketika rahasia bersendiri, dia adalah seorang yang sombong lagi menentang, dengan entengnya melanggar keharaman Allah. Bahkan dia nikmati, dia rindukan kapan teman-teman ini tidur. Ditunggu jam 9 belum tidur, gelisah dia. Kok nggak tidur-tidur? Andaikan punya obat bius, ya kan, dibius untuk bermaksiat. Ya, kadang-kadang menipu. Di sana ada acara lo asik, sana antum ke sana. Lah antum nggak ikut, saya sedang sibuk. Cepet-cepet berangkat semua, tutup pintu, maksiat. Menipu, padahal di sana nggak ada acara apa-apa. Supaya apa? Pergi, sehingga sepinya dari pandangan manusia membuat dia nyaman melanggar keharaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ini diamalkan, wahai para penuntut ilmu, nggak ada pencurian, nggak ada. Begitu, ingat, Allah melihat saya. Udah kadang Allah ngelihat, mau beli makanan, Allah tahu ini. Nanti saya ditanya. Kalau ditanya orang ringan, kalau Allah yang tanya, saya mau jawab apa?
nggak jadi. Resiko dipelototi manusia lebih ringan daripada dimarahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ilmu, apa kata Syafi'i? Ya, apa tadi? Laisal ilmu ma hufid, al ilmu ma nafa. Ilmu itu bukan yang dihafal, ilmu itu yang bermanfaat. Coba diamalkan wahai penuntut ilmu ya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada tawadhu lillahi subhanahu wa ta'ala. Diamalkan betul ilmunya itu, hati-hati. Itu yang penting, saat kita berilmu itu di situ. Ilmu itu kan ujiannya di saat kita harus praktek. Kalau nggak ada godaan nyaman, kan gitu. Nggak ada yang ngajak, nggak ada yang dilihat, nggak ada yang disentuh, nggak ada yang dituju, nggak ada yang dipikir, aman. Nggak ada godaan. Tapi apa kata Allah? Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan saja mengatakan, ya Allah aku telah beriman, lalu mereka tidak diuji? La. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh Allah akan uji sebagaimana Allah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah tahu betul siapa yang jujur dan siapa yang dusta, siapa yang beriman, siapa yang munafik, Allah tahu ya. Nah, kemudian jenis yang kedua dari adab seorang yang berilmu terhadap dirinya sendiri, an-naw'us tsani ayyasunal ilma kama sanahu ulama'us salaf. Hendaknya dia menjaga ilmu. Orang yang berilmu, para ulama, orang-orang yang berilmu, hendaklah membentengi ilmunya, menjaga ilmunya sebagaimana para ulama salaf dahulu menjaganya. Menjaga ilmunya sebagaimana para ulama dahulu menjaga al-ilmu. Bagaimana bentuk menjaga ilmu itu? Hifduhu min kulli ma yukhalifuhu. Dijaga ilmunya dari segala sesuatu yang menyelisihi ilmu tersebut. Wa yaj'alu ilmahu imaman lahu fi kulli syai', dan menjadikan ilmunya adalah imam baginya dari segala sesuatu. Dijaga dari perkara yang menyelisihinya dan dijadikan ilmunya itu adalah imam, panutan yang dia ikuti dalam semua perkara. Mau ngomong, tanya sama ilmunya. Mau bergerak, tanya sama ilmunya. Mau bermain, tanya sama ilmunya. Makan, minum, beribadah, tanya kepada ilmu. Karena ilmu adalah ukuran ibadah. Jangan ilmunya dikalahkan dengan hawa nafsu. Fanabaduhu wara'a duhurihim wastarau bihi thamanan qalila. Jangan diperjualkan dengan harga yang murah. Jelas ya, itu menjaga ilmu, dijaga. Makanya kalau kita sudah diberi ilmu oleh Allah, terus kita ikuti dengan praktek amaliyah, maka ilmu itu akan kokoh, akan kuat. Coba misalkan kita belajar tadi dawamu muraqabatillah, ya, kemudian menjaga sakinah wal waqar, tawadhu lillah. Terus kita amalkan, kita praktekkan. Ilmu itu ada di sini. Al ilmu ma fis sudur. Ilmu itu yang tersimpan kuat di dalam hati. Walaysa fis sutur, bukan yang di lembar-lembar tulisan itu, bukan. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau membagi ilmu menjadi berapa? Dua. Ilmun qalbiyun dan ilmun lisaniyun. Ilmu yang merasuk kuat dalam hati itu ilmun qalbiyun. Beliau contohkan ka'ulumi ashabin Nabi SAW, seperti ilmunya para sahabat. Yang kedua ilmun lisaniyun, ilmu yang hanya berhenti di mana? Di lisan. Beliau contohkan apa? Ka'ilmil khawarij, seperti ilmunya orang-orang Khawarij. Lalu beliau berdalil dengan hadis Nabi SAW, yaqra'unal Qur'an bimadha? Yaqra'unal Qur'an bi ayyi alatin? Dengan alat apa? Al-lisan.
Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum, tidak melewati kerongkongannya. Jadi berhenti di mana? Fil lisan. Ilmunya hanya sebatas lisan. Lewat kerongkongannya aja tidak. Bagaimana ke hati? Dia dengar ilmu dari telinga kanan, keluar lagi ke telinga kanan. Jadi nggak sempat nyebrang di kepala. Bagaimana turun ke hati? Itu ilmu khawarij. Sehingga tangisan mereka palsu. Khusu'un nifaq. Ibadahnya khawarij kan nangisnya, masya Allah, khawarij itu nangis. Zuhud terhadap dunia, kapalan hitam, cekung keningnya. Zuhud terhadap dunia, compang-camping pakaiannya, ibadahnya masya Allah. Tapi itu semua adalah kepalsuan. Kenapa? Bagaimana orang yang begitu nampak takut kepada Allah dengan entengnya menumpahkan darah kaum muslimin? Maka Nabi katakan al-khawariju kilabun nar. Khawarij itu anjing-anjing neraka. Nah, hati-hati dari ilmu yang hanya di lisan. Jadi nggak ada kaitan dengan hati. Ya, kita wujudkan di tempat kita ini, meskipun sederhana ilmu kita, yuk bareng-bareng kita mohonkan kepada Allah, kita wujudkan ilmu kita ini sebagaimana salaf dulu gitu loh. Meskipun kita tidak mungkin menyamai mereka, tapi coba dapat 5%, alhamdulillah. Ya, karena salaf kita mengatakan fitnah ikhwah ya, suatu saat nanti ini tentang fitnah diangkatnya khusyuk dari hati manusia ini. Fitnah tentang diangkatnya khusyuk dari hati-hati manusia. Sehingga kalian satu waktu nanti akan masuk ke suatu masjid, salah seorang kalian masuk suatu masjid, tidak kalian jumpai seorang pun dari mereka yang khusyuk dalam ibadahnya. Fitnah di akhir zaman. Kita masuk ke suatu masjid, nggak ada lagi kita lihat, kita dapati orang yang khusyuk. Coba kadang-kadang kita khawatir ketika masuk masjid, isinya orang ibadah itu cuman kayak apa ya, mencapekkan dirilah supaya tidur nyenyak, mungkin begitu. Sholat, masya Allah, udah cepet, nggak ada tumaknina, nggak ada nampak wajah-wajah khusyuk pada mereka, nggak ada. Kita nggak menuduh si fulan masjid ini, ndak. Tapi ini asar dari salaf. Akan tiba satu masa begitu ya, diangkat khusyuk itu dari dada-dada kaum muslimin, manusia ini, sehingga kalian akan masuk ke suatu masjid, tidak kalian jumpai seorang pun yang nampak kekhusyuan pada mereka. Ilmu lisani. Ya, nah. Baik. Jadi menjaga ilmu sebagaimana para ulama salaf dulu menjaganya. Hati-hati betul. Ya, jangan bohong. Maksiat satu kita nggak ngerti loh, di hadapan Allah seberapa. Bisa menghilangkan ilmu. Jadi para talaba, para penuntut ilmu, jauhi maksiat. Ya, supaya mudah ilmu itu difahami. Ya. Kalau hati khusyuk, nikmat, mudah memahami ilmu. Gak usah banyak-banyak, tapi membuahkan apa? Khasyatullah. Seperti wasiat al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ya, itu lebih berharga daripada tahu banyak, tapi gak ada khusyuknya. Wa yaqumu lahu bima ja'alahu Allahu ta'ala lahu minal izzati was saraf. Dan dia menegakkan untuk ilmu, yaitu dia laksanakan apa yang menjadi kewajiban ilmunya dengan apa yang Allah jadikan dia ya bagi ilmu tadi dari kemuliaan dan ketinggian derajat. Ingat ya, dengan ilmu Allah sudah muliakan kalian, maka dijaga apa yang menjadi tuntutan ilmu. Ya,
Itu caranya, ditegakkan. Yaqumu lahu bima ja'alahu Allahu ta'ala lahu minal izzati wassaraf. Kita tegakkan ilmu itu karena dengan ditegakkannya ilmu didapatkan apa? Al-izzatu wassaraf. Ini cara salaf dulu menjaganya. Dan upayakan tidak ada yang lebih agung di hati kita ini melebihi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lebih penting di hati kita ini melebihi al-ilmu syar'i. Sehingga perhatian kita maksimal. Ya. Itu ditanamkan betul dalam diri kita. Ya. Nah, fala yudillahu, jangan dia hinakan ilmu. Jangan dihinakan ilmu, enggak menjaga ilmu. Tadi disuruh jaga loh ya, sebagaimana ulama salaf menjaga, yaitu dengan apa? Tegakkan hak ilmu itu. Hak ilmu terhadap kita ini apa? Kita tegakkan. Yang dengan itu Allah jadikan mulia. Jelas. Kita ini kalau enggak diberi ilmu oleh Allah dan tidak mengamalkan ilmu, sampah. Apa coba kemuliaannya? Kalau enggak ada mengalir dalam diri kita sunnah Nabi, maka dijaga ini. Tegakkan apa yang menjadi hak ilmu, berikan hak ilmu itu, tegakkan. Wala fala yudillahu, jangan dia hinakan ilmu. Jangan dihinakan ilmu. Ya. Bagaimana bentuknya? Bidhihabihi wa masyihi ila ghairi ahlihi min abna'id dunya min ghairi daruratin aw hajatin. Jangan dia bawa ilmunya itu, dia tawar-tawarkan ilmu tadi, dia berjalan menuju kepada orang yang tidak ahlinya untuk diajari ilmu, enggak layak untuk diberi ilmu, dari ahlud dunya, abnaid dunya. Ingat, hari ini fitnah ini masya Allah lah, yang merata. Min ghairi daruratin wala hajatin, tanpa ada keadaan terpaksa atau kebutuhan yang mendesak. Jadi tidak boleh ilmu yang Allah berikan kepada kalian itu dijajah-jajakan. Pasang iklan, siapa yang mau saya ajari Al-Quran ini sehari 50.000. Ini menghinakan ilmu. Perhatikan ini. Bidhihabihi wa masyihi, kalian bawa ilmu itu yang sudah Allah anugerahkan kepada kalian, ila ghairi ahlihi, kepada orang yang tidak layak untuk didatangi dengan ilmu tadi. Min abna'id dunya, dari orang-orang yang punya dunia. Sekarang ilmu didatangkan secara murah kepada orang yang punya dunia demi mendapatkan bagian dunia. Ya, Masya Allah. Ini fitnah. Ya, maka kemarin sudah kita ingatkan, nggak usah menawarkan jasa privat. Al ilmu yu'tawala, ya, ilmu itu didatangi, bukan diundang datang. Jangan pindah kalau karena dunia. Kok nggak ngajar situ lagi? Ya, repot alasannya. Rahasialah pokoknya. Ada aja. Karena itu apa ikhwah? Nasihat ulama, ihkim alaika amrak. Mapankan urusan duniamu sebelum nanti berdakwah. Bahkan mestinya sebelum talabul ilmi. Kalau orang dulu kan santri itu cari kehidupan sendiri, cari biaya sendiri. Sebelum berdakwah, mapankan ilmu, mapankan apa? Urusan duniamu. Jangan masih miskin, gak punya apa-apa berdakwah. Apa resikonya? Nanti akan terjadi seperti ini, menghinakan ilmu. Masya Allah. Ini wasiat para ulama. Jadi mapankan dunia, pelajari ilmu, ajarkan ilmu. Sehingga tidak ada kita membawa ilmu kepada manusia itu karena urusan dunia. Gak ada. Maka habis belajar, sudah punya ilmu,
usahakan maisah mapan. Mapan ke dulu, usaha mapan. Baru dakwah. Ya. Jangan dalam keadaan compang-camping, kita nggak siap menghadapi dunia, di sini gertek. Akhirnya apa? Bidhahabi wa masyihi ila ghairi ahli min abna'id dunya. Apa kata muallif? Fala yudhillahu, jangan dihinakan ilmu. Masya Allah. Kadang pemandangan yang mengenaskan. Ini ada lembaga pendidikan, para talabatul ilm, para penuntut ilmu yang Allah sudah berikan ilmu itu datang melakukan seleksi, yang menseleksi seorang yang jahil min abna'id dunya, orang yang bodoh, cuman dia punya dunia. Ya, jadi kalau mau jadi mudir di sini atau mau ngajar di sini begini. Ya, Masya Allah. Dulu salaf nggak ada ilmu ditekan seperti itu, nggak ada. Mau diajari manusia nggak ada. Inilah kata Ibnu Jama'ah. Ya. Naam. Au ila man yata'allamuhu minhum. Atau ilmu dibawa kepada orang yang mau mempelajari ilmu itu, ya. Dari orang yang berilmu, minhum min abna'id dunya. Jangan. Privat tadi, jangan ilmu itu dibawa kepada orang yang mau belajar tapi nggak mau usaha, karena dia punya uang, karena dia punya duit, karena dia punya dunia. Ditekan orang yang berilmu, datang ke kami, sehingga datang itu seperti seorang pengemis. Meskipun nampaknya dimuliakan, dia sudah menghinakan apa? Ilmu. Dari pintu ke pintu, ketok, door to door, sales, barangnya apa? Ala ilmu. Bencana kalau sudah seperti itu. Duduk kalian di rumah, duduk kalian di tempat tertentu yang mulia, biar manusia hadir. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ya. Wa in adzuma sa'nuhu, meskipun agung kedudukannya, ya. Wa baru'a au kabura qadruhu, ya, ataupun derajat dia tinggi, besar, enggak. Mana yang lebih besar dari ilmu? Makanya ingat, saya membaca kisah tentang bagaimana Syafi'i rahimahullah datang ke Imam Malik. Pertama kali Syafi'i masih muda itu datang ke Imam Malik ingin belajar. Direkomendasi oleh pejabat-pejabat negara, diantarkan oleh orang-orang yang dipilih oleh negara. Syafi'i datang ke Imam Malik. Siapa yang temui? Pembantunya Imam Malik. Ditemui, ada apa? Imam Malik sedang sibuk. Wibawanya Imam Malik luar biasa. Akhirnya ketika berkata begitu dan seterusnya, ditunggu sebentar, Imam Malik selesai, keluar, kemudian baru disampaikan. Ibarat surat rekomendasi dikasih. Pejabat loh ya. Imam Malik marah. Amisli hadza yutlabu wa sayuta'allamu ilmun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dengan cara semisal ini ilmu Nabi itu akan dicari dan dipelajari? Enggak, kata beliau. Kemudian beliau tinggalkan, tutup pintu, masuk rumah. Terpukul Syafi'i rahimahullahu ta'ala, karena dia yang ingin belajar. Tapi lihat wibawanya Imam Malik dalam menjaga ilmu. Apa cara seperti ini ilmu Nabi itu dicari? Dengan cara ditekan maksudnya. Harus diajarkan. Ya, enggak. Wibawanya luar biasa Imam Malik dalam menjaga ilmu. Baru setelah semua hilang, enggak ada, Syafi'i sedih, enggak ada lagi rekomendasi, enggak ada lagi pejabat, maka Syafi'i bertekad, karena ilmu mulia, dia harus hinakan dirinya untuk ilmu. Dia menyendiri, dia hafalkan kitabnya Imam Muwatta Malik itu. Kitab hadis pertama yang dibukukan, yang masyhur,
dihafal beliau. Dihafal sama Syafi'i. 9 malam hafal. Kita berapa malam? 900 malam. 9 malam beliau hafal. Lihat kecerdasan Syafi'i. Beliau itu hampir nggak pernah maksiat ibaratnya itu. Kalau dilihat dari kita ini, hampir nggak pernah maksiat. Syafi'i terkenal sekali seperti itu. Zuhudnya terhadap dunia. Ya, baru setelah hafal beliau datang ke Imam Malik seperti seorang budak datang kepada sayyidnya, mengemis untuk diajari ilmu. Baru dibuka pintu sama Imam Malik, ahlan wa sahlan, marhaban bi talibil ilmi. Disambut luar biasa melebihi pejabat. Talibul ilmi, dia ingin sendiri, hatinya dia berikan semuanya. Maka diterima. Begitu Imam Malik majlis, Syafi'i coba bagaimana hafalannya, bagaimana kesemangatannya dalam ilmu, dihafal Imam Malik, Muwatta Malik dia baca. Ta'ajub Imam Malik dengan kecerdasan Syafi'i ini. Baru diajarkan ilmu. Masya Allah. Begitu salaf kita menjaga ilmu. Ya. Nah, sekarang kita kan kalau dihitung anak antum itu sangat manja. Sehingga kadang-kadang Masya Allah nggak sampai-sampai pada yang diinginkan. Kan manja bener loh. Terutama masalah syahwat, makan, minum, tidur, Masya Allah. Ya, itu. Sampai pengurus pesantren ini paling bingung gimana ngurus, gimana jajannya anak-anak. Lockdown nggak kirim jajan, wah, ada gelisah semua. Orang tua sudah bingung, anak saya makan apa? Masya Allah. Kalian makan apa coba? Kayu. Nggak ada yang kurus loh segini. Kecuali 1-2. Masya Allah. Memang yang kurus itu memang nggak bisa gemuk, memang potongannya, bukan masalah zuhud. Masya Allah. Nggak usah gelisah kalau masalah itu. Saya dulu di Ma'had punya teman itu, makannya cuma nasi sama garam, nggak ada lauk. Jadi nasi itu diliwet, ngerti diliwet ya? Sudah dicampur garam. Udah itu aja. Cerdas, hafal Quran 30 juz. Kalau orang bilang sekarang apa nutrisinya? Cuman karbohidrat sama milih, kan? Tapi asin ternyata bikin cerdas. Alhamdulillah. Sekarang punya ma'had tahfidz Quran. Nah itu. Dulu kalau ini sharing aja ya dulu. Lapar tuh biasa. Kita kerja, tarik becak, dapat uang paling 3.000, beli nasi, besok mau puasa dimasak malam itu. Nasi tok sama garam itu. Begitu waktu sahur tiba, datang tinggal pancinya aja. Nasinya dimakan kambing. Kambingnya juga sahur ternyata. Kambing kok ya doyan nasi ternyata. Oh, makanan santri mungkin berkah gitu, Masya Allah. Ya akhirnya puasa tanpa sahur. Terpaksa sambil niat agak ikhlas mungkin ya. Masya Allah. Dulu begitu. Anak punya teman satu halaqah itu, begitu lulus 7 orang. Tersaring dari 15, 7 orang. Sekarang semuanya alhamdulillah berdakwah. Sebagian mereka juga punya pesantren. Gak ada yang tidak. Padahal sederhana mereka. Ya, itu bukan contoh, sharing aja. Nah, ya, taib. Jadi jangan dihinakan ilmu. Qala Az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, hawanun bil ilmi wa dhillatun ayyahmilahul alim ila baitil muta'allim. Kehinaan bagi ilmu, kerendahan bagi ilmu, kalau seorang yang berilmu sudah membawa ilmu ke rumah orang yang mau belajar, ke rumah pencari ilmu. Jadi yang datang siapa? Gurunya. Itu kata Zuhri
hawanun, kehinaan, dillah, kerendahan. Kalau seorang yang berilmu sudah membawa ilmunya ditawarkan kepada penuntut ilmu di rumahnya, nih siapa yang mau belajar. Dulu hawan, dillah. Maka ditata betul hati kita ya, karena dunia ini godaannya luar biasa. Setan selalu memberi kekhawatiran, nanti kalau kamu begini nih, kalau sudah nikah anakmu minta uang jajan, gimana kamu ngasih? Gak punya, rasanya takut, khawatir dalam dunia, dan itu was-was syaitan. Jangan sampai menghinakan ilmu ya, dijaga. Ini salaf. Saya nggak bicara hari ini bagaimana seterusnya. Yang jelas begini, salaf kita dulu. Nggak ada orang bawa ilmu, orang alim bawa ilmunya kepada, dijajah-jajakan kepada siapa yang mau belajar. Ya, nah. Wa ahaditsus salaf fi hadzal nau'i katsira. Dan hadis-hadis dari salaf tentang jenis ini, yaitu menjaga ilmu sebagaimana salaf menjaganya, itu sangat banyak ya. Sangat banyak. Kemudian waqad ahsanal qail, dan sungguh telah berbuat baik seorang penyair yang berkata, wa huwal qadhi Abul Hasan Al-Jurjani rahimahullah taala. Ini syair masyhur bagi para ulama dan para penuntut ilmu. Beliau mengatakan, kita terjemahkan, kita maknai satu bait ya, biar manfaatnya kita ambil. Walam abtadil fi khidmatil ilmu muhjati li ahdima man laqaitu lakin li ukhdama. Saya ulang, walam abtadil fi khidmatil ilmi muhjati li ahdima man laqaitu lakin li ukhdama. Maknanya, dan tidaklah aku menghinakan diriku fi khidmatil ilmi, di dalam upaya mendapatkan ilmu ya. Muhjati itu diriku, jiwaku. Jadi tidaklah aku menghinakan muhjati, jiwaku, demi untuk mendapatkan ilmu. Tujuannya li ahdi man laqaitu, hanya untuk menjadi pembantu ahli dunia yang aku jumpai. Paham? Tidaklah aku hinakan diriku di dalam mencari ilmu. Mencari ilmu harus dihinakan diri kita loh ya. Hinakan diri kita terhadap ilmu. Jadikan kita pembantu ilmu, kita budaknya ilmu. Nanti ilmu itu akan menguasai kita. Lah kalau kita dikuasai ilmu itu enak. Tidaklah aku hinakan diriku dalam mendapatkan ilmu hanya untuk membantu li ahdima, untuk jadi khadim, pembantu man laqaitu, orang-orang yang aku jumpai. Maksudnya siapa? Min abna'id dunya, dari ahli ad-dunya. Bukan itu. Saya rela menghinakan diri itu, bukan itu tujuannya. Lakin li ukhdama, tapi saya ingin sayalah yang jadi majikan. Li ukhdama, saya yang dibantu, orang lain jadi khadimnya, gitu ibaratnya. A'asqa bihi gharsan wa ajnihi dhillatan idzan fattiba'ul jahli qad kana ahzama. Apakah saya sengsarakan ya dengannya, dengan ilmu tadi maksudnya. Saya sudah capek-capekkan diri saya ya, gharsan dalam rangka menanamkan ilmu, wa ajnihi dhillatan, kemudian saya panennya adalah kehinaan. Tidak gitu maksudnya. Apakah saya capekkan, saya sengsarakan diri saya untuk meraih ilmu itu cuman mau saya panen kehinaan? Maksudnya diingkari. Tidak begitu. Kalau hanya untuk seperti itu, idzan, kalau begitu, fattiba'ul jahli qad kana ahzama, mengikuti kebodohan itu lebih bagus.
Kalau tujuan kita capek mencari ilmu hanya untuk menghinakan, panennya ajnihi, nanti yang kita petik hanya kehinaan, yaitu hanya jadi pembantunya ahli dunia. Kalau hanya seperti itu, mengikuti kebodohan itu lebih bagus. Kalau nasib orang yang cari ilmu tidak lebih mulia daripada orang yang mengikuti kebodohan. Paham maksudnya? Nah, walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum, andaikan orang-orang yang berilmu itu mereka mau menjaga ilmu, sanahum, maka ilmu itu akan menjaga mereka. Walau adzamuhu fin nufusi la'udzima, andaikan mereka mau mengagungkan ilmu itu pada jiwa-jiwa mereka, la'udzima, tentu ilmu itu akan diagungkan dan pemiliknya menjadi mulia. Naam, walakin ahanuhu fahana, akan tetapi mereka menghinakannya, maka ilmu jadi terhina di hadapan manusia. Ya, ada di situ. Oh, berhenti di situ asalnya. Kalau punya saya ada satu lanjutannya. Asalnya syairnya di situ sampai la'udzimah. Cuman sebagian perawi menambahkan ya. Walakin ahanuhu fahana wa dannasu muhayyah bil atma'i hatta tajahhama. Tetapi mereka menghinakan, maka ilmu jadi hina. Dan mereka mengotori wajah ilmu dengan kerakusan-kerakusan dunia, sehingga wajah ilmu itu menjadi buruk dan terbakar. Jangan. Ini gambaran tentang ilmu. Jadi kita capek-capek, jangan nanti cuma mau jadi apa? Pelayan bagi orang-orang yang punya duit itu, jangan. Suruh sana, suruh sini. Itu. Jangan. Makanya kalau ada seorang alim berilmu datang ke tempat kita ini, kita muliakan. Berikan tempat kepadanya. Kadang mengenaskan kita ini kurang memuliakan orang yang berilmu. Orang tua berilmu datang jauh-jauh ke tempat kita, ya, hanya untuk kepentingan dunia kita lakukan, hanya untuk selfie bersama. Ustadz, ini ada pembagian sembako, Ustadz pegang minyak goreng 2 liter, kita foto terus diupload sama Masil TV. Ya Allah, ini betul-betul durhaka kepada orang yang berilmu. Jangan. Dan itu terjadi ya, orang-orang jahil ahlu dunia biasa begitu. Judulnya nih, bantuan kepada korban apa misalkan COVID-19. Gak usah melibatkan ulama, orang yang berilmu. Biar udah sampai duit-duit juga orang kita tinggal nyalurkan aja kok. Selfie dari 6 arah loh, ngerti 6 arah itu? Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. 2 liter minyak goreng, Masya Allah. Ya, diminum jadi kolesterol. Astagfirullah. Dimuliakan ilmu ya, muliakan ilmu. Makanya buku dimuliakan. Jangan naruh buku sembarangan. Kitab ulama itu loh ya, dimuliakan. Jangan nulis di kitab ulama yang kita punya itu tulisannya gak ada manfaatnya. Jangan ngaji begitu hasilnya dilihat, walah, gambar sepeda ontel. Udah jelaskan ustaznya panjang-panjang, ternyata gambar sepeda. Bencana apa lagi ini ya. Nah, baik. Kemudian fa in da'at hajatun ila dzalika aw daruratun, kalau kebutuhan mendesak memang ada, memanggil ataupun darurat, awik tadathu maslahatun diniyatun rajihatun ala mafsadati badlihi, atau maslahah diniyah, tuntutan maslahah diniyah itu rajihah, kuat, ala mafsadati badlihi, atas kerusakan ya, badlihi apa, kalau dia datang, jadi kalau dia datang kan hina ya, ada kerusakan, tapi datangnya itu lebih maslahah
Disampaikannya dengan datang itu lebih maslahah daripada kerusakan tadi ya. Tadi kan asalnya menyampaikan itu kalau ditawarkan ilmu itu kan kerusakan mafsadah. Tapi dengan itu ternyata diraih maslahah yang rajihah atau darurat harus disampaikan, maka beda ini. Wa hasunat fihi niyatun salihah. Jadi ada dua. Dan bagus niatnya, terjaga niatnya. Tidak ada keinginan dunia sama sekali. Betul-betul ingin mengajari, mendakwai, menyelamatkan saudaranya dari apa? Ketidaktahuan. Berarti ada dua. Satu, fa in da'at hajatun ila dzalika au darurah. Satu syaratnya itu. Atau gabungkan kepadanya ada maslahah diniyah yang rajihah daripada mafsadahnya, ya. Kemudian syarat yang kedua, wa hasunat fihi niyatun salihah. Bagus niatnya. Dua ya. Keadaan yang seperti ini, fala ba'sa bihi insyaallah taala. Maka tidak mengapa insyaallah. Dan kalau ini bukan ruang kita, maka apa kaidahnya? Wassalamatu la yu'adiluha syai'un. Wassalamatu la yu'adiluha syai'un. Keselamatan tidak ada yang membandinginya sesuatu apapun. Artinya kalau ini ruangnya seperti kelasnya Imam Syafi'i, ya jangan antum yang melakukan. Kadang-kadang kita ini berasa, loh Syafi'i aja melakukan kok, berarti boleh. Lah antum itu loh nggak punya sin. Ini Syafi'i, nggak ada. Jangan mendudukkan diri kita ini seperti Syafi'i. Kalau Syafi'i duduk, kemudian siapa yang mau bertanya tentang agama? Hak apa tidak hak? Hak. Lah kalau kita yang duduk, ayo siapa tanya-tanya? Jawabnya satu tok, wallahu a'lam. Terus apa? Kalau enggak apa? Yufti bi ghairi ilm, memberi fatwa tanpa ilmu, bahaya. Apa yang diambil orang lain itu belum tentu kita di tempat tersebut. Maka kata ulama kita, wassalamatu la yu'adiluha syai'un. Karena syaratnya itu tadi loh, darurat, hajah masa, maslahah rajihah, yang kedua niat yang salihah. Ngajar ilmu itu loh, niat bagus pertama. Begitu mau pulang disuguh cendol, lain udah urusannya ini. Enak juga cendolnya ini. Telepon lagi, kapan privat lagi? Bukan privatnya, cendolnya itu loh masalahnya. Masya Allah. Nah, wa ala hadza yuhmalu ma jaa an ba'di a'immatis salaf. Nah, kesitulah dibawa kejadian yang terjadi yang dilakukan oleh sebagian para a'immatis salaf. Para a'immah loh ya yang melakukannya ini, para a'immah. Minal masyi ilal muluk. Dari mereka berjalan mendatangi para raja, wa ulatil amr, dan pemimpin kaum muslimin. Kaz-Zuhri, seperti Imam Az-Zuhri. Coba kelasnya itu. Jangan Ustadz Fahri yang melakukan. Bahaya. Ya. Naam. Was-Syafi'i, sebagaimana Imam Syafi'i mendatangi raja. Lah kalau Imam Malik, oh wibawanya luar biasa. Imam Qatadah, tabi'in, itu lagi sholat, Amir Mukminin datang, lagi sholat. Nah, Amir Mukminin duduk di situ nunggu seperti budak menunggu majikannya. Beliau sholat, lanjutkan sholatnya, zikir, lanjutkan zikirnya. Selesai semua ibadahnya, urusan dia dengan Allah baru menghadap. Man ma'i, siapa yang bersama saya? Masya Allah. Ini Amirul Mukminin. Setelah Amir dimuliakan Amirnya. Jadi Amirul Mukminin dulu datang ke ulama, tanya. Kalau ilmu itu dijaga, wibawa insya Allah. Tapi kalau sudah bisa dibeli dengan dunia, bencana. Ya, nah. Wa ghairihima, dan selain keduanya. La ala annahum qasadu bidzalika fudulan la aradid dunyawiyah. Mereka tidak memaksudkan dengan apa yang mereka lakukan itu, ya, perkara-perkara atau tujuan-tujuan dunyawiyah. Fudul a'radid dunya, ingin kelebihan dari urusan dunia, cari dunia. Tidak, mereka mendatangi raja, mendatangi penguasa, bukan mau cari dunia.
Ini yang kedua tadi syaratnya ya. Wa hasunat fihi niyatun salihah. Wa kadzalika idza kana al-ma'tiyu ilaihi minal ilmi waz-zuhdi fil manzilatil 'aliyyah wa mahal ar-rafi'. Tapi sekali lagi apa kaidah kita? Wassalamah la yu'adiluha syai'. Syafi'i bukan harian loh itu, bukan setiap hari pekerjaan beliau begitu. Itu kejadian 1-2 kali karena memang darurat dan hajah. Jangan 1-2 kali kita jadikan apa? Untuk kita sudah tidak pas, boleh sepanjang hari, enggak boleh. Itu salah dalam berdalil. Ya. Demikian juga apabila yang didatangi kepadanya itu dari ilmu, memiliki ilmu, zuhud, memiliki sikap zuhud, ya, fil manzilatil aliyah, dalam kedudukan yang tinggi, wal mahallir rafiyah, dan tempat yang tinggi, yang mulia. Jadi kalau yang mau didatangi itu orang yang semisal itu, ini namanya berbagi ilmu boleh. Ya, meskipun yang datang lebih berilmu. Fala ba'sa bitaruddudi ilaihi li ifadatihi, maka tidak mengapa bolak-balik kepadanya untuk memberi faedah. Barangkali ini tokoh, dia dikenal akhlaknya bagus, zuhud orangnya, tidak ingin dunia dan seterusnya. Jadi kan tidak ada pendorong kita untuk dunianya. Dia orang yang zuhud urusan dunia, nggak mungkin akan memberi kita apa? Dunia yang besar. Tapi datang kepada kita, kita ingin memberi faedah kepadanya, karena kalau dia mendapatkan faedah, mendapatkan ilmu, barangkali sekian banyak orang akan mendapatkan hidayah dengan sebabnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak tokoh misalkan begitu ya. Tokoh ini ucapannya didengar orang, dan dia cinta kepada kebenaran, lalu didatangi oleh seorang alim, didakwai, diberi faedah ilmu. Dengan sebab dia menerima ilmu tadi, sekian banyak orang mendapatkan apa? Kemaslahatan. Ini nggak apa-apa kalau seperti itu, tarad. Karena masalahnya jelas. Dan dia bukan orang ahlu dunia gitu loh. Zuhud, makanya diberi syarat tadi. Idza kana al-ma'tiu ilaihi minal ilmi waz-zuhdi fil manzilatil 'aliyah wal mahalir rafi'. Ya, fala ba'sa bitaraddudi ilaihi li ifadatihi, untuk memberi faedah. Faqad kana Sufyan as-Tsauri, sungguh Imam Sufyan as-Tsauri, Masya Allah ya, seorang yang zuhudnya, Masya Allah, ilmunya luar biasa. Imam Sufyan as-Tsauri yamsi ila Ibrahim ibn Adham wa yufiduhu, dia berjalan menuju ke kediaman Ibrahim ibn Adham untuk memberi faedah ilmu kepadanya. Nah ini tidak menghinakan ilmu tadi, karena Ibrahim ibn Adham seorang tokoh yang dikenal zuhud dalam urusan dunianya, menjaga dirinya, seorang yang wara. Imam Sufyan as-Tsauri ingin memberikan faedah ilmu kepadanya, supaya dia lurus, supaya dia mendapatkan faedah ilmu, sehingga dengan sebab itu orang lain mendapatkan maslahah. Jelas maksudnya ya. Nah, wa kana Abu Ubaid, dan adalah Abu Ubaid ya, rahimahullahu ta'ala. Ini levelnya Syafi'i ini, Abu Ubaid ini. Bahkan dalam sejarah dikatakan Syafi'i tidak pernah berdebat urusan din, fikih, kok kemudian beliau terhujjahi, kalah hujjah ibaratnya, kecuali dengan Abu Ubaid ini. Pernah berdebat masalah apa? Quru. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Debat ini, Syafi'i mengatakan quru itu adalah tuhur, Abu Ubaid mengatakan itu adalah al-haid. Debat, adu argumen, namanya orang alim dua-duanya, nggak tengkar loh ya. Selesai, semuanya sudah menyampaikan hujahnya, semuanya sudah puas hujahnya. Ternyata apa yang terjadi? Pendapat Syafi'i diambil Abu Ubaid, pendapat Abu Ubaid diambil Syafi'i. Tukar madhab yang tadinya dirajihkan. Belum pernah Syafi'i berdebat terjadi seperti itu kecuali dengan Abu Ubaid. Maksudnya ulama mengatakan begitu menunjukkan apa? Luasnya keilmuan Abu Ubaid rahimahullah ta'ala. Jadi ilmunya kelas-kelasnya Syafi'i ya. Nah, kalau kita debat nggak ganti-ganti kan karena ngeyel bukan karena ilmu ya toh. Nah, wa kana Abu Ubaidin yamsi ila Ali ibn al-Madini, seorang alim ini, Ali ibn Madini,
yusmi'uhu gharibal hadis. Karena Ali bin Madini ini seorang yang belajar tahassus dalam ilmu hadis, pakar hadis. Nah, Abu Ubaid ini punya faidah-faidah yang dibutuhkan, maka didatangi Ali bin Madini ini untuk memperdengarkan kepadanya gharibal hadis, kalimat-kalimat hadis yang gharib gitu loh, yang butuh terjemahan secara khusus. Nah, ini dikecualikan para ulama kita yang melakukan seperti itu tidak termasuk apa? Ihanatul ilmi, karena dua perkara terpenuhi, maslahah yang rajihah, hajah dan darurah. Yang kedua, wa hasunat fihi niyatun salihah, ya. Naam. Taib. Jadi sampai pada nau' yang kedua, ya. Dua macam sudah kita pelajari adab seorang yang berilmu terhadap dirinya. Yang pertama, dawamul muraqabah, senantiasa harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa? Dawamus sakinah wal waqar wal khusu', dijaga ketentraman dengan ilmu, ketenangan, dijaga rasa takutnya kepada Allah, ya, dijaga ibadahnya, dijaga supaya berbuah rasa takut kepada Allah. Jenis yang kedua, jaga ilmu sebagaimana para ulama salaf kita dulu menjaga ilmu. Jangan hinakan ilmu, jangan melakukan perilaku yang hina sehingga ilmu yang kita dapatkan dari Allah ini kita pelajari jadi terhina dengan sebab perilaku kita. Ya, ya nggak layak lah Ustadz Amar dijumpai nongkrong di karaoke, kan nggak layak. Misalkan begitu, ya. Ini namanya ihanatul ilm. Jangan sampai. Dijaga, ucapan kita dijaga, perbuatan kita dijaga, kehidupan kita dijaga. Anda semuanya dijaga oleh Allah SWT, ya. Jadi seperti itu. Contoh itu enggak kok Ustadz Amar tukang karaoke, Anda. Artinya beliau yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala harus menjaga ilmu itu. Siapapun dari kita. Kalau sampai ibaratnya kita berhadapan ini, hujan deras, petir, madharat misalkan kita, tapi tidak ada tempat berteduh kecuali karaoke, musik misalkan gitu. Teduh di situ, mikir orang yang berilmu. Kalau saya berteduh di situ, ini ihanatul ilmi. Gimana kalau ada orang lewat, loh, nah, foto, masuk medsos, nah nih ustadznya sedang karaokean, masya Allah. Padahal cuma berteduh karena hujan. Maka mending apa? Hujan-hujanan, mending basah kuyup, madharat kita kedinginan, demi mulianya apa? Al-ilmu. Maka dijaga betul makan kita, tidur kita, bicara kita, dan dijaga. Itu semua dalam rangka memuliakan apa? Al-ilmu. Ya, jelas ya. Nah, dan itu harus diupayakan. Mohon, makanya di awal dawamul isti'anah juga, ya. Terus menerus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita semangat pelajari ilmu ini, karena itulah yang membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian kajian kita. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.